Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, setelah Yesus memperingatkan orang banyak tentang bahaya ketamakan, Yesus melanjutkan dengan menyampaikan sebuah perumpamaan, sebuah cerita tentang orang kaya yang bodoh yang menimbun harta untuk dirinya sendiri. Kalau dalam kitab suci, perikop ini diberi judul orang kaya yang bodoh. Adalah orang yang senantiasa, orang kaya ini digambarkan orang yang kebingungan menempatkan hartanya, di mana hartanya harus disimpan lagi, lalu kemudian dia membangun yang lebih besar, kemudian segala sesuatu yang dia miliki disimpan di situ untuk dirinya sendiri. Dan yang menarik bagi saya adalah di akhir bacaan atau di akhir ceritanya, Yesus mengingatkan pentingnya menjadi orang yang kaya di hadapan Allah dengan mengatakan demikian. Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus mengingatkan kepada para pendengarnya tentang pentingnya menjadi orang yang kaya di hadapan Allah dibandingkan dengan orang yang kaya hanya di depan sesama manusia. Tetapi juga menjadi pertanyaan juga dalam diri saya, orang yang kaya di hadapan Allah itu orang yang bagaimana? Itu juga mungkin bisa menjadi permenungan kita, bisa menjadi refleksi kita. Saya menawarkan orang yang kaya di hadapan Allah, jawabannya atau mungkin juga contohnya yang bisa juga kita refleksikan bersama dari bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di akhir bacaan di akhir paragraf terakhir, Rasul Paulus menuliskan demikian. "Sebab berkat kasih karunia kalian diselamatkan oleh iman.
Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dari bacaan ini, pesan pertama yang mau disampaikan bahwa kita diselamatkan oleh iman, dan pertama-tama itu adalah pemberian dari Allah. Keselamatan yang kita terima, iman yang kita miliki, pertama-tama itu adalah pemberian dari Allah. Tetapi lebih lanjut berkaitan dengan orang yang kaya di hadapan Allah, lewat bacaan pertama, lewat surat Rasul Paulus menyampaikan pesan bahwa penting orang yang kaya di hadapan Allah itu adalah orang yang senantiasa sadar bahwa apa yang ia terima, apa yang ia raih dalam hidupnya, pertama-tama bukan hasil kerja kerasnya sendiri, tetapi sungguh murni itu adalah anugerah Tuhan. Nah, itulah ciri-ciri orang yang kaya di hadapan Allah, yaitu orang yang senantiasa sadar bahwa apa yang ia raih dalam hidupnya, kesuksesan-kesuksesan yang ia raih dalam hidupnya, sungguh adalah pemberian dari Allah, adalah hadiah dari Allah sendiri. Nah, itulah ciri orang yang kaya di hadapan Allah. Maka pada akhirnya kita dalam perayaan Ekaristi hari ini, lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita diingatkan untuk menjadi orang yang senantiasa kaya di hadapan Allah. Itu jauh lebih penting. Dan ciri-ciri orang yang kaya di hadapan Allah dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengingatkan adalah orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang senantiasa sadar bahwa apa yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah, apa yang kita raih itu adalah anugerah dari Allah. Maka jangan sampai ada yang memegahkan diri seperti dalam bacaan Injil, seperti dalam perumpamaan yang diceritakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kita terima, dan semoga kita senantiasa disadarkan bahwa apa yang kita raih di dunia ini adalah sungguh pemberian dari Allah, dan dengan demikian kita menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.